Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'in seluruhnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah sampai di bulan Dzulhijjah yang insya Allah Kamis kita akan melaksanakan Idul Adha, yang berarti kalau Kamis tanggal 10 berarti Rabu tanggal 9, Selasanya tanggal 8, besok tanggal 7. Betul Pak? Iya. Tanggal 8 itu disebut dengan Hari Tarwiyah. Apa itu Hari Tarwiyah? Hari di mana Ibrahim alaihissalam masih diliputi rasa bimbang, rasa ragu, apakah mimpi yang datang dalam tidur beliau itu betul-betul dari Allah atau dari yang lain. Kemudian barulah setelah memasuki malam ke-9 kembali beliau bermimpi dengan lebih ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk menunaikan nazar yang pernah diucapkan. Maka muncullah sebuah keyakinan, pengetahuan bahwa betul-betul mimpi sebelumnya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari tersebut dinamakan dengan hari Arafah. Arafah, Nabi Ibrahim mengetahui, memahami dan meyakini. Arafah bahasa Arab, tahu, yakin bahwa itu betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 8, karena Nabi Ibrahim selamat dari keraguan, selamat dari bimbang, dan kemudian tanggal 9-nya Nabi Ibrahim diberikan pengetahuan serta keyakinan oleh Allah bahwa itu betul-betul petunjuk darinya yang harus dilaksanakan. Maka kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa minimal pada tanggal 8 dan tanggal 9 sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah, bahwa pada tanggal itu Allah Subhanahu wa taala dulu telah selamatkan Ibrahim
Dan bersyukur kita pada hari ini apa yang telah dialami oleh keluarga Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu syariat yang juga dilaksanakan oleh Rasulullah dan kita sebagai umat. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berkurban yang tidak Allah wajibkan pengorbanan kita hari ini dengan menyembelih anak kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan penyembelihan hewan kurban sebagai rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu juga sebagai syariat dan amaliyah yang dilaksanakan oleh umat Islam pada hari ini. Hukumnya bahwa melaksanakan kurban ini sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, itu kaul yang sahih. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, masih di mazhab Syafi'i, yaitu kaul yang ashah. Ada sahih, ada ashah. Sahih itu kaul yang betul-betul dijadikan pegangan. Tapi ada yang lebih kita jadikan sebuah amaliyah yang menguatkan kita untuk melaksanakannya dengan mengikuti istinbat hukum para ulama di kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa hukum menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Kalau satu keluarga cukup bapaknya saja yang mengeluarkan, maka sudah memenuhi sunnah seluruh anggota keluarga. Besoknya, tahun depan mungkin gantian atas nama istrinya, maka sudah mencukupi untuk seluruh anggota keluarganya. Artinya bahwa kalau memang kita memiliki kelonggaran harta, kalau ada anggota keluarga 7 ekor kita sembelih, atau cukup 1 ekor sapi atau kerbau, tapi hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing pun sudah mencukupi sunnah kifayah daripada kepentingan menyembelih hewan kurban pada tahun itu. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana sa'atun wa lam yudhalli fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelonggaran, memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan kurban, tetapi dia tidak berkorban, maka kata Nabi, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ini merupakan sebuah perkataan yang pedas dari Rasulullah SAW, walaupun tidak sampai secara langsung
Nabi mengharamkannya. Hadirin yang mulia, perintah berkurban berasal dari akar kata qoroba yaqrabu kurban, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dalam bahasa fikih, menyembelih hewan kurban itu disebut dengan udhiyah. Al-udhiyah bitasydidil ya'i udhiyah wa ma yadbahu an-ni'ami taqriban lillahi yaumul id wa ayyam tasydid. Yang dimaksud dengan udhiyah, menyembelih hewan kurban, adalah menyembelih binatang ternak, unta, sapi, kerbau, domba, kambing, yang maksudnya takriban, untuk mendekatkan diri ilallahi kepada Allah, yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Wa yuqalu laha dhahiyah, terkadang juga dikatakan dengan dhahiyah. Wal aslu fiha qabla al-ijma, yang menjadi asal dasar hukum sebelum para ulama menetapkan hukum sunnah muakkad, sunnah kifayah, maka yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta sebagai tanda dari syiar-syiar Allah, dan telah kami jadikan bagi kamu unta-unta sebagai tanda syiar-syiar Allah. Dan ayat yang dinyatakan dalam ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Alal masyhuri wa ghairi, menurut kaul masyhur, bahwa ayat-ayat tersebutlah dan ayat yang lain juga yang menjadi dasar hukum perlunya kita untuk berkorban. Wa hiya sunnatun muakkadatun wa sya'airun zahirun yanbaghi liman qadara 'alaiha, yang mana hukumnya adalah sunnah muakkad sebagai syiar atau tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala secara nyata nampak, sehingga seyogyanya lah bagi orang-orang yang mampu ayyuhafidhu 'alaiha, untuk menjaga syiar-syiar tersebut dengan senantiasa melaksanakan kurban. Setiap tahun kita dituntut untuk berkurban. Jika kita mampu, maka cukup dalam satu keluarga itu 1 ekor kambing saja atau domba, karena itu sudah mencukupi untuk kepentingan dalam melaksanakan sunnah kifayah. Kemudian bahkan wa dhahaba Malik rahimahullah ila wujubiha, bahkan
Maliki mewajibkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan korban. Wajib hukumnya untuk menyembelih hewan kurban bagi orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Maliki. Bahkan waqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal muqim bil baladil musir. Bahkan menurut mazhab Abu Hanifah juga wajib bagi orang-orang yang mukim, orang mukimin seperti kita nih, kecuali bagi musafir, hukumnya wajib juga untuk melaksanakan kurban. Jadi sebetulnya dalam bab kurban yang paling longgar itu ya mazhab Syafi'i, sunnah muakkad atau lebih daripada sunnah muakkad itu yaitu sunnah kifayah. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu hukumnya wajib melaksanakan kurban. Kadang-kadang kita ini suka pilih-pilih dalam hal-hal yang mudah kita ikut mazhab Hanafi atau mazhab Hambali karena kita katakan Hambali pun Maliki pun juga seperti ini. Tapi dalam masalah yang lain, bab yang lain, kita abaikan mazhab Maliki. Kita lebih senang mengikuti mazhab Syafi'i karena ada kemudahan tadi. Ketika kita tidak berkorban pun tidak menjadi dosa. Maka oleh karena itu kata Allah, udkhulu bis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam. Maksudnya mengamalkan Islam itu secara keseluruhan. Kalau kita memang mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, ya secara utuh kita ikuti. Kalau sholat, wudunya kita ikuti, pembatalannya kita ikuti, dan kemudian tata cara sholat pun kita ikuti. Jangan cara sholatnya mazhab Syafi'i yang kita anggap memudahkan kita, karena kalau kita usap rambut cuma 3 helai pun boleh, tapi pembatalannya kita ikut mazhab Hambali karena dengan istri tidak batal. Nah ini kan bercampur-campur, nggak jelas. Nah begitu Pak Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa jelas mazhab Syafi'i menguatkan, menekankan bagi kita yang memiliki kelonggaran untuk melaksanakan korban. Kita yang longgar, kita yang mampu, tetapi tidak mau juga berkorban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Hadirin yang mulia, kemudian selanjutnya sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fi Tirmidzi annahu alaihi salatu wasallam qala umirtu bi nahri wa huwa sunnatul lakum, bagiku melaksanakan kurban itu hukumnya wajib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan untuk melaksanakan korban. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum berkorban itu wajib, sedangkan wa huwa sunnatun lakum, bagi kalian hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya kutiba alayya nahu wa laysa biwajibin alaikum, dan telah diwajibkan bagiku untuk memotong hewan kurban, wa laysa biwajibin alaikum, tetapi tidak diwajibkan bagi kalian. Ini yang menjadi pengambilan dasar hukum mazhab Syafi'i, bahwa melaksanakan kurban itu tidak wajib bagi kita, hanya wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada duriyahnya, para habaib, para sayyid, wajib bagi mereka untuk berkurban. Adapun kita yang tidak memiliki kelonggaran, tidak masalah tidak berkorban. Tapi kalau kita memiliki kelonggaran, artinya bahwa selama ini 1 tahun tidak pernah kita merasa kesulitan untuk membeli rokok,
Karena kan kita bandingkan dengan itu, 1 tahun ini kita tidak ada kesulitan untuk membeli rokok. 1 hari kita anggaplah 20.000 untuk membeli rokok. Coba kalau kita kalikan kali 350 hari, jadi berapa itu? Kalau seandainya itu dialihkan kepada niat untuk melaksanakan kurban dengan cara mencicil, itu kan sudah dianggap mampu kita melaksanakan kurban, karena kita telah membuktikan kemampuan kita membeli rokok selama ini. Jadi jangan katakan kita tidak mampu untuk mencicil melaksanakan kurban dengan menabung, padahal kita mampu menabung untuk membeli rokok. Begitu. Nah, kalau seandainya memang tetap kita bertahan pada ketidakmampuan untuk melaksanakan kurban, berarti itu hawa nafsu kita. Tapi masih tetap kita bersyukur karena kita mengikuti mazhab Syafi'i yang hanya menetapkan hukum sunnah kifayah dan juga sunnah muakkad. Ketika kita tidak melaksanakannya pun tidak sampai pada hukum haram, tidak sampai berdosa. Tapi malu kalau kita datang ke Mekah, datang ke Madinah, mau mendekati makam Rasulullah SAW di Madinah, itu malu sendiri kita. Karena kata Nabi, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan kamu dekat-dekat dengan tempat sholatku. Nah, jadi kita sendiri yang malu. Idza aradta hada dhahiyatu sunnatun ala kifayah. Maka apabila kalian tahu, meyakini bahwa melaksanakan korban itu hukumnya sunnah kifayah, maka idza fa'ala wahidun min ahli baitin ta'adda minal kulli haqqus sunnah. Maka apabila salah seorang di antara ahli keluarga kita melaksanakan kurban, maka yang lain pun juga dapat pahala. Anggota keluarga kita ada 8 orang, suaminya, istrinya, anak-anaknya yang sudah dewasa, yang remaja, yang masih kecil. Cuma tahun itu dia 1 ekor saja, 1 ekor kambing saja. Padahal kalau dia mau motong 2-3 ekor pun mampu, tapi dia pikir cukup 1 saja untuk menggugurkan sunnah kifayah. Maka cukup untuk menggugurkan kepentingan melaksanakan sunnah kifayah, dan dianggap yang lain pun juga mendapatkan pahala dari yang dilaksanakan walaupun cuma 1 ekor kambing. Gitu. Kemudian selanjutnya walau tarokah ahlu baitin uriha lahum dzalik. Bagaimana kalau seandainya 1 keluarga itu tak ada yang korban? Bapaknya tak korban, istrinya tak korban, anak-anaknya juga tak korban. Dia pikir tahun kemarin sudah. Bagaimana hukumnya? Uriha lahum, maka makruh hukumnya makruh. Memang tidak haram, tidak berdosa, tapi tak disukai oleh Allah. Kita termasuk orang yang dianggap kurang pandai bersyukur. Itu makruh hukumnya. Nah, kalau kita tidak berkorban, tidak cukup cuma sekali setiap tahun. Wal muhattabu bihal huru al qadir, yang dimaksud tersebut adalah bagi orang-orang yang merdeka dan mampu melaksanakannya. Itu. Wa qala al-Mawardi walil imam ayyudaha anil muslimin min baitil mal. Maka bagi imam, bagi pemimpin, bagi pemerintah, nah dia penting untuk melaksanakan korban dengan mengambil dari baitul mal. Ada baitul mal, salah satu fungsi baitul mal itu ketika datang
berbeda, maka penting bagi imam untuk melihat seberapa banyak ini masyarakat ataupun rakyat untuk diberikan daging kurban pada tahun itu. Kalau seandainya seorang kepala daerah misalkan melihat bahwa masyarakatnya ada sekian ribu atau sekian ratus ribu, maka ada harta yang dikuasai oleh pemerintah sebagai harta umat yang disebut dengan Baitul Mal, maka penting untuk dikeluarkan atau penting untuk dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Maka kalau seandainya ada dari pemerintahan kita yang menyumbang untuk daerah-daerah tertentu, menyumbang sapi dari Pemda, kerbau ataupun kambing sekian ekor, itu memang kewajiban pemerintah untuk mentasarufkan harta yang dikelola oleh mereka pemerintah daerah untuk ditasarufkan kepada masyarakat yang mungkin tidak memiliki banyak kurban untuk dibagikan pada tahun itu. Kemudian wa yujazi'u fiha al-jaza'u minal dhani, dianggap cukup, boleh kalau seandainya kita dalam melaksanakan kurban menyembelih, yaitu domba muda, domba yang dianggap masih muda. Nah, domba yang dianggap masih muda itu umurnya berapa? Umurnya 1 tahun, Pak. Umurnya 1 tahun, satu atau masuk ke tahun kedua. Tapi untuk domba 1 tahun pun dianggap mencukupi untuk dijadikan kurban. Kemudian wasanahu minal ma'zi, dan kemudian tahun yang kedua dari kambing. Artinya bahwa kalau kambing itu harus menginjak tahun yang kedua, 1 tahun 11 bulan, itu bisa untuk dijadikan hewan kurban kalau kambing. Atau misalkan 2 tahun belum penuh, 1 tahun 10 atau 11 bulan, tapi tanduknya sudah mencukupi, sudah ada 2 buku. Kalau domba yaitu boleh 1 tahun. Kemudian wal ibilu wal baqar wa tuji'ul badana an sab'atin. Adapun kalau onta, kemudian sapi, dan juga kerbau itu mencukupi untuk 7 orang. Wal baqar itu ansab'atin, juga sapi untuk 7 orang. Wasyatun an wahidin, adapun setiap kambing dan domba hanya untuk 1 orang saja. Yusharutu fi ma yudha bihi umur adabhu. Adapun yang menjadi syarat pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu banyak, beberapa hal yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya hewan yang perlu dipotong, adanya kambing, domba, sapi, unta, dan juga kerbau, adanya hewan yang bisa dipotong. Kemudian yang kedua, adanya orang yang memotongnya, termasuk itu syarat yang perlu ada untuk melaksanakan hewan kurban. Kemudian yang ketiga al-waktu, wasayati insyaallah taala, waktunya yaitu bulan haji, tanggal 10, 11, 12 dan 13.
Kemudian yang keempat, warabimu ayyakuna minal ibil wal baqar wal qana bi anwa'iha fil ayat wal akhbar. Kemudian hewan yang dikorbankan pun juga tertentu, yaitu onta, sapi, domba, kambing dan sejenis sapi yaitu kerbau. Itu wala yajibu min ghairiha bil ijma'. Tidak boleh selain hewan-hewan tersebut menurut kesepakatan para ulama dijadikan korban. Tidak bisa. Misalkan mana? Misalkan rusa macam kambing, dagingnya lebih banyak dari kambing, lebih tinggi besar daripada kambing, tapi tidak disyariatkan bolehnya untuk dijadikan hewan kurban, maka tidak boleh seperti itu. Boleh? Waalaikumsalam. Bagi orang yang ikut kurban, yaitu dari tanggal 7 sampai tanggal 10 tidak boleh motong kuku dan potong rambut. Itu apa ada hukumnya, Pak? Di sini ada. Jadi orang yang mau berkorban itu bukan dari tanggal 7 dan juga bukan dari tanggal 1, tapi pada tanggal 10 di pagi hari sampai hewan kurban itu sebelum dipotong, maka tidak boleh memotong kuku dan rambut. Di sini nih ada qala annahu alaihi salatu wassalam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa aradaha ahadukum ayutaha falyumsik an sya'rihi wa adfarihi wa qala al-hakim huwa ala sahbil Bukhari. Sini sebutkan idza ra'aitum hilala dzil hijjah. Tadi saya nengok hadis yang lain yang menyebutkan bahwa tanggal 10 yang tidak boleh kita memotong kuku dan memotong rambut. Tapi di sini hadis ini bukan tanggal 10, bukan tanggal 7, bahkan ketika kita melihat hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah malah. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian melihat bulan sabit pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyutaha, dan salah satu di antara kalian itu bermaksud untuk memotong hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan memotong rambut dan memotong kuku, tahan, kendalikan sebelum hewan kurban tersebut dipotong. Bahkan dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kalau kita sudah berniat mau memotong hewan kurbannya ada di rumah atau sudah dititipkan kepada panitia, kita tahan, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh juga memotong kuku. Itu. Tapi saya membaca juga hadis yang lain, tapi lupa saya tadi di kitab yang mana, karena ini kan kitab Kifayatul Ahyar baru saya bawa ke sini. Biasanya pakai I'anatul Thalibin. Kalau tidak salah di I'anatul Thalibin tadi. Jadi tanggal 10, mulai tanggal 10 sampai sebelum hewan kurban itu dipotong. Tuh, jadi jelas ya, mulai tanggal 1 tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut. Wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'nuhu, tidak wajib hukumnya, tapi dianjurkan. Wal hadisul waridu biwujubiha riwayatul madhul. Adapun hadis yang mewajibkan, kan ada wajib tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku. Di sini disebutkan wal hadisul waridu biwujubiha rawahu madhul.
Jadi yang hadis yang mewajibkan tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kuku itu hadisnya hadis majhul. Hadis majhul itu hadis yang perawinya tidak diketahui. Sedangkan hadis yang masyhur hukumnya makruh, itu hukumnya makruh. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, paham. Memang harus berulang kali penjelasan tentang kurban ini, karena panjang juga penjelasannya. Tapi kalau menetapkan sudah lebaran, kita sudah lebaran. Tanya Ustaz, Ya. masalah puasa tadi Ustaz. Seandainya kita kan lebaran hari Kamis, sementara di Arab Saudi lebarannya hari Rabu, sementara wukuf di Arab Saudi itu kan hari Selasa, sementara kita baru berpuasa di sini hari Arafahnya itu hari Rabu. Iya. Nah, jadi kita ikut yang mana? Jadi memang pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Kamis itu berdasarkan hisab dan ruqyah. Secara perhitungan dan nanti jelasnya dilihat secara kasat mata hilal tersebut nampak menurut ukuran tanggal 10, maka pemerintah menetapkan hari Kamis. Sementara di Saudi Arabia itu hari Rabu sudah ada kepastian hari Rabu. Padahal sebetulnya bahwa hari itu lebih dahulu di sana daripada di sini, sehingga ini pernah terjadi juga dengan Lebaran Idul Fitri. Artinya bahwa sesuatu yang memang sulit diterima bahwa hari lebih dahulu di Mekah, hari kan lebih dahulu di Mekah, maka lebarannya adalah hari Rabu lebih dahulu, sementara kita belakangan 8 jam itu lebih belakang daripada Saudi Arabia, maka lebarannya hari Kamis. Oleh karena itu, bahwa karena kita melakukan perhitungan tanggal dan penetapan hilal itu di negara yang kita tinggal, maka tentunya pelaksanaan syariat pun juga kita mengikuti ketentuan di mana kita tinggal. Kalau seandainya Indonesia menetapkan bahwa Lebaran haji itu hari Kamis, berarti hari Rabu itu adalah hari Arafah. Walaupun di sana sebetulnya hari Selasa kumpulnya jamaah haji di Padang Arafah. Artinya bahwa hari Rabu itu sudah lewat sebetulnya. Maka
caranya adalah bahwa tanggal 8 hari Rabu itu kita tidak melaksanakan puasa karena di Saudi Arabia sudah dilaksanakan sholat Idul Adha, yang mana bahwa kita lebih menjaga bahwa pelaksanaan puasa yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha akan tiba haram. Maka kita puasa pada hari sebelumnya, yaitu hari Selasa. Hari Selasa berarti kalau hari Selasa untuk ukuran Saudi Arabia berarti itu hari Arafahnya, untuk ukuran kita berarti itu hari Tarwiyahnya. Maka bagaimana untuk melengkapi supaya kita terhitung hari Tarwiyah dan hari Arafah 2 hari kita melaksanakan puasa, maka dianjurkan hari Senin besok kita puasa. Begitu, dari hari Seninnya kita puasa. Karena khawatir kalau kita memilih Selasa dan Rabu, sementara Rabu di Saudi Arabia sudah melaksanakan Idul Adha, maka kita khawatir ataupun ada keraguan sudah sampainya pada hari diharapkan kita melaksanakan puasa. Seperti kemarin juga terjadi pada hari raya Idul Fitri. Pada hari raya Idul Fitri di Saudi Arabia itu ketika kita masih puasa, di Saudi Arabia itu sudah lebaran, gitu kan, seperti itu. Cuma pada saat itu hilal yang nampak itu sudah nampak satu darjah sudah nampak. Hanya saja menurut ukuran hisab satu darjah itu tidak terhitung. Adapun menurut ukuran ru'yat sudah dapat terlihat, gitu kan. Jadi selamat dari iltibasnya tanggal, takut kita khawatir pada pelaksanaan puasa pada hari yang diharapkan yaitu hari raya, karena tetap pelaksanaan umum di Arafah itu pada tanggal 9 kita masih belum, dan tanggal 10-nya hari Rabu lebaran haji dan kita masih dianggap Arafah, maka pada hari raya Arafah itu kita tidak melaksanakan puasa, tapi dimundurkan Senin dan Selasa, seperti itu. Senin dan Selasa, kalau kita mengingat takutnya atau khawatirnya kita berbenturan dengan waktu yang diharapkan, seperti itu. Itu Ustaz, itu ketepatan di hari pertama. Bagaimana hari Fitri? Ini hari Idul Adha bisa kita majukan. Dan kalau Idul Fitri sementara di sana sudah raya, kita masih puasa yang terakhir. Siana sudah raya, kita masih puasa yang terakhir. Berarti kalau dilihat dari situ kan berarti kan yang puasa yang terakhir dibayar haram kalau sana sudah raya kan. Jadi Idul Fitri kalau di Idul Adha bisa kita majukan Senin Selasa, Rabu anggap aja lah kena keraguan kita tidak puasa. Bagaimana dengan Idul Fitri? Makanya kalau seperti kemarin kan Jumat dengan Sabtu ya, Jumat dengan Sabtu. Kalau kemarin terus terang ya saya membuka apa yang saya lakukan yang dulu. Saya hari Jumat itu tetap berbuka mengikuti hisab, tidak mengikuti pemerintah. Nah, adapun pelaksanaan sholat Idul Fitrinya tetap pada hari Sabtu seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Kalau hari raya Idul Fitri, makanya yang kemarin memang agak riskan kita menyerukan kepada umat bahwa hari Jumat kita harus berbuka, tetapi pada pelaksanaan sholat Idul Fitrinya kita mengikuti pemerintah hari Sabtu, karena kental dengan masalah politik.
politis kental, rasa politisnya itu kental. Padahal saya sendiri secara pribadi ingin menyampaikan bahwa kita tetap melaksanakan, tetap berbuka puasa itu hari Jumat, tetapi pelaksanaan sholat Idul Fitrinya mengikuti pemerintah pada hari Sabtu. Tapi itu memang tidak sanggup untuk disampaikan karena pesan politisnya agak kuat. Itu tadi sebab khawatir terbentur ketika Jumat kita masih puasa karena kita mengikuti pemerintah, justru di Saudi Arabia Jumat itu sudah Idul Fitri. Nah, seperti itu. Jadi memang segala sesuatu kalau dikaitkan dengan politik memang agak runyam. Kita lah masyarakat umat Islam yang jadi korban dari hukum yang perlu kita pilih mana yang lebih selamat untuk kita amalkan. Tetapi tentu karena kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan mengikuti pemerintah, ya kita sudah dianggap selamat karena ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita punya ilmu, itu tadi tidak mungkin rasanya kok Saudi Arabia yang lebih dulu, malah kita kok lebarannya belakangan gitu kan, secara akal saja. Iya. Tak bisa dipahami itu. Sulit memang kita bisa menerima. Padahal lebih dulu kita, tapi kok lebaran kita belakangan, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf pada segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.